Setelah ada banyak pembahasan yang dilakukan para ahli terkait aspek matematik yang terdapat dalam Al-Quran. Di antara tema-tema pembahasan tersebut, angka 19 bisa dikatakan merupakan yang paling fenomenal, dan menarik banyak minat. Angka 19 ini jelas disebut dalam Al-Quran pada surat Al-Mudassir ayat 30, yang berbunyi, di atasnya ada 19. Di masa modern, Profesor Rashad Khalifa, seorang ahli biokimia Mesir Amerika, bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang paling signifikan memberikan kontribusi terkait pembahasan aspek matematik dalam Al-Quran. Sejak tahun 1968, Khalifa menggunakan komputerisasi untuk menganalisis frekuensi huruf dan kata dalam Al-Quran. Ia menerbitkan temuannya pada tahun 1973 dalam beberapa judul buku. Profesor Rashad Khalifa dianggap orang yang pertama kali mengungkapkan misteri angka 19 di dalam Al-Quran. Berangkat dari telaah awalnya pada penyebutan angka 19 dalam surat Al-Mudassir ayat 30, ia pada akhirnya tiba pada kesimpulan, yang mengemukakan angka 19, sebagai variabel pembuktian autentisitas dan orisinalitas Al-Quran. Berkat temuan Khalifa, kita mengetahui bahwa setiap kata, bahkan setiap huruf dalam Al-Quran, memiliki struktur desain matematis yang terlalu canggih, jauh melampaui capaian akal yang dapat dimungkinkan manusia yang hidup di masa Nabi Muhammad, sekitar 1400 tahun lalu. Temuan Khalifa bisa dikatakan, dapat menjadi pembuktian yang ideal, bagi karakter orang-orang yang hidup di dunia modern, yang lebih mengedepankan logika dalam meyakini orisinalitas Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah. Meskipun riwayat hidup Rashad Khalifa berakhir tragis, yakni tewas terbunuh, mendapat tikaman beberapa kali saat berada dalam masjid di Tucson, pada tanggal 31 Januari tahun 1990. Namun, keajaiban angka 19 sepertinya mengikuti riwayat dirinya. 19 tahun setelah pembunuhan itu, pada tanggal 28 April tahun 2009, kepolisian Calgary, Kanada menangkap Glenn Cusford Francis, seorang warga negara Trinidad dan Tobago berusia 52 tahun, yang dicurigai sebagai pembunuh Rashad Khalifa. Sidang pembunuhan dimulai pada tanggal 11 Desember tahun 2012. Pada tanggal 19 Desember setelah musyawarah selama 3 jam, juri memutuskan Glenn Francis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan menjatuhkan hukuman seumur hidup padanya. Sebagai tambahan, bahkan tanggal lahir Rashad Khalifa pun ada angka 19, yaitu, tanggal 19 November tahun 1935. Hingga hari ini, jejak yang dirintis Rashad Khalifa, telah menginspirasi banyak kalangan, untuk menelusuri bagian-bagian dalam Al-Quran yang merepresentasi angka 19. Salah satu yang paling populer adalah pada ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Dalam aksara Arab, jumlah huruf di dalam bacaan basmalah adalah 19. Hal lain dalam Al-Quran yang juga merepresentasi angka 19 adalah surat Al-Alaq. Surat ini terdiri atas 19 ayat. Ayat 1 hingga ayat 5 surat Al-Alaq adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu di waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Bagian ini, ayat 1-5, terdiri dari 19 kata. Sedangkan jumlah keseluruhan kata dalam surat ini, yakni 76, merupakan kelipatan dari angka 19. Jika dihitung secara keseluruhan, dari ayat 1 hingga ayat 19, surat Al-Alaq terdiri dari 285 huruf, yang juga masih merupakan kelipatan angka 19. Di sisi lain, jika dihitung dari urutan paling akhir, surat Al-Alaq berada di urutan ke-19. Muqatta'at, arti harafiahnya, huruf yang terpotong-potong. Ini adalah ayat-ayat mutasyabih pada pembukaan beberapa surat Al-Quran yang tersusun dari 1-5 huruf hijaiyah yang tidak membentuk kata. Ada 14 huruf hijaiyah yang membentuk huruf muqatta'at. 14 huruf ini kemudian membentuk 14 jenis kombinasi, yaitu Alif Lam Mim Sad, terdapat pada surat Al-A'raf. Alif Lam Ra, terdapat pada surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Alif Lam Mim Ra, terdapat pada surat Ar-Ra'd. Kaf Ha Ya Ain Sad, terdapat pada surat Maryam. Taha, terdapat pada surat Taha. Tasin Mim, terdapat pada surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Tasin, terdapat pada surat An-Naml. Yasin, terdapat pada surat Yasin. Sad, terdapat pada surat Sad. Ha-Mim, terdapat pada surat Al-Mu'min, Fusilat, Az-Zukhruf, Ad-Duhan, Jatsiyah, dan Al-Ahqaf.
Hamim Ain Sin Qaf, terdapat pada surat Asy-Syura. Qaf, terdapat pada surat Qaf. Nun, terdapat pada surat Al-Qalam. Tentu Anda dapat menyaksikan bahwa ada fenomena angka 14 di sini. Yaitu, 14 huruf muqatta'at, membentuk 14 kombinasi. Beberapa kalangan meyakini bahwa jika dibuat kalimat, 14 huruf muqatta'at dapat membuat kalimat, yang kurang lebih artinya, teks bijak, yang memiliki rahasia yang menentukan dan tak terbantahkan. Dalam perspektif matematika, fenomena 14, dapat kita temukan tersaji dalam deretan bilangan primer di bawah 1000. Yang menarik dari deretan bilangan primer di bawah 1000, adalah bahwa, jumlah 14 bukan saja menjadi jumlah penutup yang dapat dilihat pada deretan bilangan primer 900 hingga 1000, tetapi juga terlihat mengantarai 17 jumlah bilangan primer antara 400 hingga 500, dengan 16 jumlah bilangan primer antara 600 hingga 700, serta 15 jumlah bilangan primer antara 800 hingga 900. Angka 19 juga merupakan bilangan primer, berada pada deretan ke-8. Uniknya, deretan ke-8 untuk angka 19 pada bilangan primer, seakan terrepresentasi pula pada surat Al-A'la. Surat ini merupakan surat ke-8 menurut urutan pewahyuan, dengan jumlah ayat 19. Sebenarnya, fenomena kekhususan angka 14 selama ini tersaji nyata di depan kita, hanya kurang mendapat perhatian saja. Misalnya, jika berbicara tentang angka spesial dalam Al-Quran, pada umumnya orang akan langsung mengarahkan perhatiannya pada angka 7, 8 dan terutama 19, sementara 14 sebagai jumlah terakhir surat-surat dalam Al-Quran, yakni 114, kurang mendapat perhatian. Pertanyaan kritis yang mestinya timbul adalah, mengapa setelah mencapai jumlah 100, lalu ditambahkan 14, mengapa tidak ditambahkan 20, 50, 60 atau 80? Apa spesialnya angka 14 sehingga Allah lebih memilihnya dibandingkan angka 20, 50, 60, atau 80? Jika Anda telah tiba pada pemikiran kritis seperti ini, Anda akan dapat melihat bahwa angka 14 di belakang koma pada bilangan pi, yakni 3,14, tentu memiliki makna tertentu. Pertanyaan kritis untuk hal ini adalah, mengapa panjang keliling lingkaran mesti selalu 3,14 kali panjang diameter lingkaran? Mengapa Allah tidak menggenapkannya menjadi 3 kali saja? Mengapa mesti ada nilai 14 di belakang koma? Tentu saja kesemua pertanyaan di atas sulit dicari jawaban tepatnya. Meski demikian, gambaran keterkaitan antara 3,14 bilangan pi, dengan 114 jumlah surat dalam Al-Quran yang saya urai berikut ini, mungkin dapat dipertimbangkan. Jika kita menganalogikan rentang waktu kehidupan di dunia ini sama dengan satu lingkaran penuh yang bernilai 360 derajat, maka, jika kita membaginya dengan 3,14, hasilnya adalah 114 derajat. Yang mengejutkan, 114 derajat itu sama dengan 1,99 radian. Melalui persamaan ini, Allah seakan ingin mengisyaratkan bahwa angka 19 dan 114 surat dalam Al-Quran memang memiliki keterkaitan. Bahkan bisa jadi, apa yang dikemukakan Rasad Khalifah bahwa angka 19 merupakan variabel pembuktian autentisitas dan orisinalitas Al-Quran, terverifikasi kebenarannya di sini. Merujuk pada seluruh uraian saya ini, dapat saya tegaskan bahwa memang benar jika dikatakan, Allah mendesain seluruh ciptaannya di alam semesta ini dalam bahasa matematika. Bukan saja Al-Quran dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, tapi juga, terutama alam semesta yang merupakan ayat kauniyah. Jika Rasad Khalifah lebih mengutamakan angka 19 sebagai bilangan pembagi untuk menguji autentikasi Al-Quran, maka, saya menyarankan bagi siapapun yang ingin menelusuri subjek penelitian seperti ini, agar memperluas cakrawala pandangnya, menjangkau dan menggunakan aspek perhitungan lainnya dalam dunia matematika, terutama konstanta, yaitu bilangan yang muncul secara alami dalam matematika. Demikian penyampaian ini. Semoga bermanfaat.